Halo semua, kembali lagi dengan aku, Aliriza Zelika Komala Putri. Aku berasal dari Universitas Diponegoro dengan prodi Teknologi Rekayasa Otomasi dari kelas D praktek dan dengan NIM 40040325650105. Jadi pada video kali ini aku akan menjelaskan pengenalan C++ lebih lanjut dan OOP. Apa sih itu OOP? OOP adalah Object Oriented Programming. Nah, selanjutnya, C++ adalah satu bahasa pemrograman yang bersifat berorientasi objek. Artinya, dalam C++, segala sesuatu dibangun berdasarkan kelas dan objek yang masing-masing memiliki atribut atau data dan metode atau perilaku dan fungsi. Misalnya, dalam kehidupan nyata, sebuah mobil adalah sebuah objek. Mobil itu punya atribut seperti warna dan berat, serta metode seperti jalan ataupun rem. Di dalam pemrograman, atribut ini diterjemahkan sebagai variabel, sedangkan metode sebagai fungsi yang terikat pada suatu kelas. Kemudian, analogi sederhana OOP. Misalnya nih, kalian punya cetakan kue. Cetakan itu tuh kelasnya, sedangkan kue yang dihasilkan dari cetakan tersebut itu objeknya. Jadi semua kue yang kalian buat dari cetakan yang sama akan memiliki bentuk yang identik, tapi isi atau toppingnya yang merepresentasikan atribut itu bisa berbeda-beda. Jadi inti dari OOP itu seperti itu, yang dimana membuat template umum atau kelas lalu menghasilkannya banyak instansiasi unik objek darinya. Kemudian tujuan OOP. Jadi tujuan utama dari pemrograman berorientasi objek adalah membuat kode yang lebih rapi, mudah dikelola, dan dapat digunakan kembali atau reusable. Dengan membagi program menjadi objek-objek yang saling berinteraksi, kita bisa mengembangkan sistem yang lebih modular, mudah dikembangkan, dan lebih mudah diperbaiki saat terjadi kesalahan. Kemudian membuat kelas di C++. Untuk membuat sebuah kelas di C++, kita gunakan kata kunci class diikuti dengan nama kelasnya. Jadi di dalam kelasnya itu kita bisa mendeklarasikan atribut, yaitu variabel yang menyimpan data, seperti int my_num atau string my_string. Seperti ini. Agar atribut ini bisa diakses dari luar kelas, jadi kita menggunakan akses specifier seperti public. Dan jangan lupa diakhiri definisi kelas dengan tanda titik koma. Kemudian membuat objek dari kelas. Jadi setelah kelas dibuat, kita bisa membuat objek darinya. Caranya cukup dengan menuliskan nama kelas yang diikuti nama objeknya. Misalnya, my class object nih. Untuk mengakses atribut dari objek tersebut, kita gunakan operator titik. Nah, untuk kayak seperti objek ini, kayak objek 1 my_num ini memungkinkan kita menyimpan dan mengelola data spesifik untuk tiap objek. Kemudian kita lanjut ke membuat objek dari kelas. Jadi setelah kelas dibuat, kita bisa membuat objek darinya. Caranya cukup dengan menuliskan nama kelas diikuti nama objeknya. Misalnya my class objek 1. Itu untuk mengakses atribut dari objek tersebut, kita menggunakan operator titik. Seperti objek 1 titik my_num sama dengan 10. Jadi itu memungkinkan kita menyimpan dan mengelola data spesifik untuk tiap objek. Kemudian lanjut ke membuat beberapa objek.
Jadi kelebihan kelas ini, kita bisa membuat banyak objek dari satu kelas yang sama. Masing-masing objek memiliki salinan atributnya sendiri, sehingga perubahan pada satu objek tidak mempengaruhi objek lain. Ini memungkinkan kita membuat banyak entitas dengan struktur yang sama, tapi datanya berbeda. Misalnya banyak mobil dengan warna dan kecepatan yang berbeda. Kemudian lanjut ke kelas metode atau metode kelas. Jadi metode adalah fungsi yang didefinisikan di dalam kelas. Metode ini merepresentasikan perilaku dari objek tersebut. Ini ada dua cara untuk mendefinisikan metode. Yang pertama di dalam kelas, yang dimana dia tuh langsung di badan kelasnya. Kemudian di luar kelas dengan menggunakan operator resolusi cakupan .2.2 setelah dideklarasi di dalam kelas. Cara keduanya sering digunakan pada program besar agar kodenya tuh lebih terorganisir. Kemudian kita lanjut ke menggunakan parameter pada metode. Nah, sama seperti fungsi biasa, metode di dalam kelas juga bisa menerima parameter. Ini memungkinkan metode untuk menerima nilai dari luar saat dipanggil, lalu memproses atau menampilkannya sesuai kebutuhan. Contohnya, metode tambah in A, in B bisa menerima dua angka dan mengembalikan hasil penjumlahannya. Kalau di sini bisa dilihat di sini. Kemudian lanjut ke konstruktor atau konstruktor. Konstruktor adalah metode khusus yang secara otomatis dipanggil saat sebuah objek dibuat. Namanya harus sama persis dengan nama kelas dan tidak memiliki tipe pengembalian, bahkan bukan void. Konstruktor biasanya digunakan untuk menginisialisasi nilai awal atribut objek. Misalnya, saat kita membuat objek mobil, kita bisa langsung mengatur warna dan mereknya melalui konstruktor. Seperti itu. Nah, di sini juga ada penjelasannya. Kemudian inheritance. Jadi inheritance ini bisa disebut pewarisan ya. Memungkinkan suatu kelas disebut derived class atau child class untuk mewarisi atribut dan metode dari kelas lain yang disebut base class atau parent class. Ini menghindari duplikasi kode dan membuat struktur program lebih efisien. Misalnya kelas car bisa mewarisi data kelas facial sehingga car otomatis punya semua properti dan perilaku dasar kendaraan ditambah fitur tambahan khusus mobil seperti itu. Di sini untuk contoh kodenya. Baik, selanjutnya kita lanjut ke bagian mengeksekusi kodenya atau programnya. Baik, selanjutnya kita akan langsung mengeksekusi kodenya. Nah, jadi pada file main.cpp ini, program ini mendemonstrasikan konsep kelas, objek, dan konstruktor di dalam C++. Pertama, program mendefinisikan sebuah kelas bernama person. Kelas ini memiliki dua atribut publik, yaitu name dan age. Nah, di sini yang masing-masing digunakan untuk menyimpan nama dan umur seseorang. Kelas person juga memiliki konstruktor yang menerima dua parameter, yaitu nama dan umur. Konstruktor ini digunakan untuk menginisialisasi nilai atribut saat objek dibuat. Selain itu, terdapat metode introduce di sini yang berfungsi menampilkan kalimat perkenalan berisi nama dan umur dari objek. Nah, pada fungsi main dibuat objek person bernama P dengan nama DD dan umur 18 tahun. Setelah objek dibuat, metode introduce dipanggil untuk menampilkan informasi perkenalan. Kemudian program juga menampilkan nilai name dan age secara langsung untuk menunjukkan bahwa atribut objek dapat diakses melalui objek tersebut. Coba kita running.
Nah, di sini juga langsung muncul DD, namanya DD dan age-nya 18, berarti sudah sesuai. Kita lanjut ke yang inheritance. Baik, selanjutnya kita lanjut ke file inheritance. Jadi pada program ini kita akan mempelajari konsep inheritance atau pewarisan dalam bahasa pemrograman C++. Inheritance ini digunakan agar sebuah kelas dapat mewarisi atribut dan metode dari kelas lain, sehingga kode menjadi lebih efisien dan mudah dikembangkan. Yang pertama-tama, program diawali dengan include IOStream untuk keperluan input dan output, serta using namespace std agar kita tidak perlu menuliskan std.2.2 setiap kali menggunakan fitur dari standard library. Selanjutnya terdapat kelas induk bernama animal. Nah, di sini kelas ini memiliki satu atribut publik, yaitu name yang digunakan untuk menyimpan nama hewan. Di dalam kelas animal juga terdapat konstruktor, yaitu fungsi yang otomatis dijalankan saat objek dibuat. Konstruktor ini menerima parameter berupa nama dan menyimpannya ke dalam variabel nama. Selain itu terdapat metode speak yang berfungsi untuk menampilkan pesan bahwa hewan tersebut mengeluarkan suara. Setelah itu terdapat kelas turunan bernama dog yang mewakili terdapat kelas turunan bernama dog yang mewarisi kelas animal. Hal ini ditandai dengan tanda titik 2 yang diikuti nama kelas induknya atau animal. Kemudian konstruktor pada kelas dog memanggil konstruktor milik kelas animal menggunakan initializer list, sehingga nama anjing langsung diatur oleh konstruktor induknya. Kelas dog juga memiliki metode tambahan bernama bark yang berfungsi menampilkan suara khusus anjing, yaitu woof. Nah, di sini metode ini memanfaatkan atribut name yang diwarisi dari kelas animal. Nah, pada fungsi main dibuat sebuah objek dog dengan nama body. Kemudian program memanggil metode speak yang berasal dari kelas animal dan metode bark yang berasal dari kelas dog. Dari sini dapat disimpulkan bahwa objek dog dapat menggunakan metode milik kelas induk maupun kelas turunannya, yang menunjukkan bahwa konsep inheritance bekerja dengan baik. Oke, sekian dari aku penjelasan tentang OOP pada video kali ini. Aku mohon maaf bila masih banyak kesalahan karena di sini aku juga masih sama-sama belajar. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.